كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'ah, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki buat kita semua. Mari kita langsung mulai ya, kita langsung mulai saja ke materi karena terkait waktu ya. Bismillah, saya share dulu. Ya. Ini PowerPoint terkait cara membuat latar belakang masalah sesuai yang telah saya sampaikan di grup WA ya. Bahwa penelitian tindakan kelas itu meliputi ada bab 1 ya pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metodologi penelitian ya. Kemudian bab 4 penelitian seperti itu. Kemudian bab 5 kesimpulan. Itu secara singkat untuk PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, terkait yang pertama, waktu pertemuan pertama kita sampaikan secara global ya. Kalau yang sekarang kita sampaikan per bab ini ya. Sekarang pertama, di dalam kita membuat proposal lah, contohnya proposal untuk PTK. Yang pertama kita buat adalah bab 1 ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini diawali dengan tentunya dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari PTK yang akan kita buat. Cara membuat latar belakang masalah. Ya. Tujuan utama dari PTK yaitu untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Kita sudah bahas di awal pertemuan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu upaya dari pembelajar, dari guru, dari pendidik, dosen dan sebagainya untuk berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam kelasnya. Jadi tujuan utama PTK ini betul-betul harus kita pahami bahwa tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai ustadz ya, kita semua itu pasti memiliki permasalahan di dalam kelasnya masing-masing. Tidak mungkin yang tidak memiliki permasalahan. Hatta saat kecil ya pasti ada ya. Ada di dalam kelas itu selalu problematika di dalam pengajaran. Baik itu pengondisian kelas atau sarana prasarana atau dalam materi dan sebagainya, pasti kita memiliki sebuah problematika, dan problematika itu perlu untuk dipecahkan. Nah, jadi tujuan utama dari PTK harus kita pahami betul ya, Ustaz Abdul Rauf ya, bahwa kita harus betul-betul memahami tujuan utama PTK yang akan kita buat, PTK yang akan kita laksanakan, PTK yang akan kita lakukan, yaitu memecahkan permasalahan pembelajaran.
Di dalam kelas banyak sekali problematika yang perlu kita pecahkan. Nah, di dalam bab pendahuluan ya, latar belakang masalah, yaitu intinya adalah kita harus memaparkan alasan atau latar belakang masalah. Harus terpaparkan tuh di bab pendahuluan, bab 1 ya. Ketika kita mengajukan proposal penelitian, baik PTK maupun skripsi, disertasi ataupun tesis disertasi, itu ketika bab pendahuluan pasti ada pemaparan di situ. Pemaparan terkait alasan atau latar belakang masalah yang nanti akan mengerucut ya ke dalam masalah di dalam penelitian. Nah, alasan-alasan ini harus kita sampaikan dengan dengan jelas dan terang. Jadi harus kita sampaikan dengan baik agar nantinya mengerucut pada masalah yang perlu kita pecahkan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, latar belakang masalah memuat hal-hal berikut. Mohon maaf, ini terbaca nggak ya tulisannya ya? Mudah-mudahan terbaca lah ya. Kecil ya, tapi terbaca lah ya. Oke. Yang pertama, masalah yang diteliti merupakan masalah yang aktual yang terjadi di kelas atau sekolah, ya, diperoleh dari pengamatan dan kajian atau diagnosis yang dilakukan oleh guru. Ya, yang pertama saya ulangi, masalah yang diteliti merupakan masalah yang aktual yang terjadi di kelas atau sekolah. Aktual itu yang up to date lah ya, yang sekarang, yang sedang hadapi lah. Kemudian diperoleh dari mana masalah itu? Dari pengamatan dan kajian atau diagnosis yang dilakukan oleh guru. Jadi guru yang di kelas itulah yang paling memahami akar permasalahannya, permasalahan apa yang sedang terjadi di kelasnya. Misalkan anak kurang termotivasi, kemudian atau anak dikondisikannya susah ya, sudah 10 menit guru masuk masih rame. Atau juga misalkan permasalahannya anak mengantuk, misalkan kurang perhatian, atau juga permasalahannya anak ngobrol sendiri-sendiri, atau permasalahannya anak nggak ada yang mau nanya misalnya, atau permasalahannya materi tidak tersampaikan dengan baik. Itu kan banyak permasalahan ya. Jadi masalah itu betul-betul yang aktual, yang yang terjadi di kelasnya, kemudian guru mengamatinya ya, kemudian dia boleh dengan kajian diagnosis ya, diamati, didiagnosa oleh guru. Oh, ternyata masalahnya seperti ini nih. Kalau yang kayak sekarang kan, masalah di pembelajaran daring itu kan, anak-anak itu lebih mohon maaf, mungkin di itu dulu ya, suaranya di mute dulu ya, di mute dulu ya, silakan. Ya, silakan di mute dulu, nanti kalau ditanya nanti bisa di unmute ya. Ya, permasalahan kayak misalkan sekarang itu di kelas daring ya, itu banyak keluhan ya dari guru-guru di sekolah bahwa anak-anak itu sibuk main game. Kemudian ketika dia pembelajaran akhirnya susah untuk mengerti, ataupun kendalanya banyak lah. Kalau yang daring ya ada kuota lah, ada sinyal dan sebagainya. Ada juga keikutsertaan siswa yang sangat motivasinya sangat rendah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, masalah yang akan diteliti merupakan masalah penting dan mendesak untuk dipecahkan dan dapat dilaksanakan dilihat dari kesediaan waktu, biaya,
dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Jadi masalah yang diteliti merupakan masalah penting dan mendesak. Sangat sangat perlu untuk dipecahkan, dicarikan solusinya. Jangan sampai masalah yang tidak penting-penting amat ya. Ya kalau masalah penting misalkan anak-anak susah untuk terkonsentrasi belajar itu masalah penting. Atau misalkan anak banyak yang mengantuk, anak ya, kemudian nilai di sekolah KKM ya, nilai KKM tidak mencapai KKM misalkan separuh lebih, itu kan masalahnya sangat penting. Berarti kan materi yang kita sampaikan, proses pembelajaran yang kita lalui bersama dengan siswa itu kurang maksimal, terbukti dengan hasilnya tidak memuaskan, prestasi belajar ya. Kan kalau penelitian tindakan kelas itu kan mengamati proses dan hasilnya. Prosesnya, hasilnya terpenting proses ya, karena permasalahan pembelajaran itu diproses. Kemudian dilihat dari kesediaan waktu, biaya dan daya dukung lainnya. Ya. Misalkan waktunya cukup nih untuk saya beli PTK, biayanya dihitung biayanya sekian, masih bisa lah disisihkan dari gaji gitu ya misalkan. Kemudian daya dukung lainnya, saya mau menggunakan metode ini, pakai media ini, udah ada saya bisa gitu. Berarti kan daya dukungnya ada kan. Kemudian biaya waktunya ada, biayanya ada, daya dukungnya ada. Dan biaya sebenarnya nggak terlalu membebani guru ya. Kalau biaya untuk PTK ini nggak terlalu mahal maksudnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalah penelitian disertai data pendukung. Diidentifikasi ya, dipilah-pilah masalah penelitian. Kemudian baik yang berasal dari pengamatan guru selama mengajar maupun dari kajian pustaka. Kita perlu banyak literasi ya. Ketika kita akan PTK kita harus banyak literasi terkait misalkan minat belajar, motivasi belajar, prestasi belajar, kemudian pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran itu sudah kita lahap itu seperti itu. Jadi ketika kita menemui sebuah masalah kemudian kita putuskan untuk melaksanakan PTK, insya Allah akan mudah ke depan pelaksanaannya. Berupa hasil-hasil penelitian terdahulu ya, dukungan berupa hasil penelitian terdahulu akan lebih mengokohkan argumentasi mengenai urgensi ya, serta signifikansi permasalahan yang akan ditangani melalui PTK yang diusulkan. Ya kalau dari awal sudah pernah melakukan penelitian lebih mudah ya, karena pasti daya dukung dokumentasi maupun dokumentasi kegiatan, dokumentasi penelitian, baik itu dokumentasi secara portofolio maupun dokumentasi secara tertulis lainnya itu sudah ada. Kemudian yang keempat, analisis masalah untuk menentukan akar penyebab masalahnya. Ya, analisis masalah, kita harus membuat analisis masalah ya untuk menentukan akar penyebab masalahnya. Ada masalah, kita harus analisa nih akar masalahnya apa. Setelah ketemu baru ya. Kemudian mencantumkan alternatif tindakan pemecahan masalah disertai argumentasi logis terhadap pilihan tindakan, misalnya kesesuaian dengan masalah, kemutakhiran ya, keberhasilan dalam penelitian sejenisnya dan lain-lain. Kemudian kolaborasi antar anggota peneliti harus digambarkan secara jelas. Ini nomor 6 ini tambahan ya. Tetapi intinya yang 5 ini 6 lah ya, kita analisis saja 6 ya. Yang 6 ini itu dibuat dalam paragraf-paragraf ya, paragraf sendiri kalau bisa nih, masalah sendiri, masalah akan dijawab ini sendiri. Paragraf-paragraf ini kemudian ditulis, dikembangkan dengan tajam ya, seperti piramida terbalik ya kalau membuat latar belakang masalah, dari umum kemudian ke khusus ya, seperti itu masalahnya, kemudian dari hal-hal umum ya, kemudian permasalahan apa yang kita alami, kemudian akar masalahnya apa, diidentifikasi, kemudian dianalisis, kemudian mencoba mencantumkan alternatif. Saya harus pakai metode ini. Kemudian setelah itu baru dikerucutkan ya.
Itu latar belakang masalah bab 1. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan slide berikutnya ya. Nanti di akhir juga nggak apa-apa pertanyaannya. Disimpan dulu pertanyaannya. Kelemahan dalam menyusun latar belakang masalah. Ini beberapa kelemahan ya. Yang pertama, permasalahan tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas. Jadi di kelasnya nggak ada yang ngantuk, permasalahannya ngantuk. Atau di kelasnya kita ngajari kelas unggulan, dibilang KKM-nya kurang pencapaian KKM, misalkan mata pelajaran Quran hadis pencapaian KKM tidak sampai 50%, siswa tidak mencapai KKM, padahal itu kelas unggulan semuanya mencapai KKM. Itu kan berarti kan permasalahan dari kelas lain. Jadi permasalahan tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas. Itu yang fatal ya, karena nantinya kalau bukan permasalahan nyata di kelas, maka kita tidak bisa menerapkannya di dalam kelas kita. Karena PTK itu akar masalahnya adalah permasalahan itu ada di dalam kelas kita. Kemudian kita ingin mengentaskan, mencabut akar masalah itu dengan solusi yang tepat. Jadi permasalahan harus diambil dari permasalahan nyata di kelas ya. Di sini harus digarisbawahi nyata ya. Kemudian tidak menyertakan data pendukung. Nah, ini yang repot. Data pendukung itu harus disertakan. Kalau latar belakang hanya awang-awang tahu ya Bapak Ibu ya. Awang-awang itu bahasa Cilacap. Awang-awang itu hanya berhalusinasi, berandai-andai, tidak menyatakan data pendukung, jadi PTK kita itu kurang valid ya. Kalau misalkan di situ disebutkan permasalahannya adalah 20% siswa tidak mencapai KKM pada KD tentang wudu misalkan, tentang wudu, pelajaran wudu, berarti situ ada nilai, kemudian ada persentase di situ tidak mencapai KKM misalkan. Harus data pendukungnya harus jelas. Kemudian potensi untuk perbaikan pembelajaran atau tindakan yang akan dilakukan belum tampak. Ya, potensi untuk perbaikan pembelajaran atau tindakan yang akan dilakukan belum tampak. Jadi kalau kita sudah menyampaikan permasalahan yang ada, kemudian disertai dengan daya dukung, ya, data pendukung tentunya tadi. Kemudian kita juga harus menyampaikan solusi apa yang perlu kita lakukan. Jangan sampai potensi untuk perbaikan pembelajaran atau tindakan yang ada belum tampak. Harus ditampakkan di situ, harus ditampakkan. Misalkan saya ingin, misalkan anak-anak tidak bisa misalkan anak-anak itu pembelajaran tentang wudu hampir separuhnya tidak mencapai KKM yang diharapkan, yaitu 70 misalkan pada KD tentang wudu ya di SD misalkan. Nah kemudian datanya ada ya, nilai hasil belajar, tes sementara gitu. Kemudian data pendukung tadi udah ada. Kemudian solusinya sudah kita sampaikan. Coba saya akan dengan metode demonstrasi dan tutor sebaya misalkan begitu. Itu kan berarti kan sudah ada potensi perbaikan pembelajaran yang nampak kan. Jangan sampai tidak ditampakkan di dalam latar belakang ya. Di dalam latar belakang itu harus mencakup itu, masalahnya apa, data pendukungnya apa dari masalah itu, kemudian solusi yang akan kita laksanakan, kemudian masalah yang dirumuskan juga harus tajam. Di sini yang keempat kelemahannya, masalah terlalu luas, rumusan tidak fokus ya. Masalah terlalu luas ya, kalau kita terlalu luas di dalam menggoreskan tinta kita, mengetik terlalu lama gitu ya, saking asiknya di dalam membuat latar belakang masalah, akhirnya latar belakangnya itu terlalu meluas melebar sehingga ketika di akhirnya tidak mengerucut dengan baik. Dan permasalahan yang latar belakang masalah yang baik adalah dia seperti piramida terbalik. Pertamanya umum, kemudian khusus seperti itu ya, ke permasalahan dan solusi. Kemudian latar belakang masalah tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Nah ini tadi sama dengan nomor 3 ya. Harusnya kita ada alternatif ya. Ada alternatif untuk
eh, masalah. Mohon untuk di mute dulu ya, yang belum di mute. Terima kasih. Jadi harus ada alternatif solusi dari kita ketika kita berselancar di dunia latar belakang masalah, gitu ya. Dalam latar belakang masalah harus kita sampaikan alternatif solusi yang kita kerjakan. Kemudian yang keenam, rumusan masalah tidak mencerminkan adanya tindakan dan gambaran perubahan tingkah laku. Harusnya rumusan masalah itu ketika ada masalah, kemudian ada ada data pendukung, kemudian ada potensi perbaikan, kemudian masalah yang tajam yang mengerucut, kemudian ada alternatif dari pembacaan masalah itu, ada solutif ya, tindakan solutif. Berarti kan ada gambaran ya, yang mencerminkan adanya tindakan dan gambaran perubahan tingkah laku. Kalau dalam skripsi, tesis dan disertasi kan istilahnya hipotesis terbukti. Ada kemungkinan nanti hipotesis akan menguji hipotesis kan kalau tesis dan disertasi. Kalau ini kan bukan ya. Kalau ini rumusan masalah itu harus tercermin akan adanya tindakan dan gambaran perubahan tingkah laku dari peserta didik tentunya ya. Seperti itu. Dalam proses pembelajarannya ada perubahan. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ingin disampaikan, monggo? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya sampaikan contoh ya, contoh-contoh judul yang tahun sebelum pandemi awal ini mahasiswa Taisa juga ya, yang mengumpulkan tugas. Nanti antum ada tugas penugasan di Google Classroom. Saya mohon maaf sekali kemarin belum menunaikan janji saya ya, yaitu melengkapi Google Classroom ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Mohon maaf. Ya, di sini contoh judul ini proposal ya, proposal yang masuk ke saya. Ada banyak proposal, saya pilih ada 6 kalau nggak salah tadi, atau 6 ya kalau. Ini peningkatan pemahaman pembelajaran PAI materi sholat kelas 3 SDIT Al-Huda melalui media gambar tahun pelajaran 2019-2020. Ya, di sini kan permasalahannya apa, Bapak Ibu dari sini? Kalau dari sini permasalahannya dari judul kan kelihatannya. Permasalahannya apa? Ada yang ingin menyampaikan? Monggo silakan. Kalau dari judul ya. Ya, permasalahannya pemahaman akan sholat, materi sholat anak-anak itu belum bagus lah ya. Kan bisa dari data, dari pengamatan bisa, dari dari hasil tes bisa, atau tes lisan juga bisa. Ternyata beberapa anak itu berapa persen tidak paham tentang materi sholat ya. Materinya sholat, tetapi permasalahannya adalah tidak paham tentang materi sholat itu. Kemudian datanya apa? Data dari ini judul ini, di permasalahan-masalah di latar belakang masalahnya, bisa data dari hasil tes, bisa dari hasil lisan, dan juga dari pengamatan ya, data. Tapi kalau yang bagus ya dari tes ya. Bisa juga wawancara dan sebagainya, tes lisan dan sebagainya. Kemudian solusinya apa? Alternatif pencarian solusi apa? Yaitu dengan melalui media gambar. Ya, melalui media gambar. Jadi nanti di sini tergambarkan, dari judul aja sudah tergambar. Kalau dari judul sudah tergambarkan, insya Allah penelitiannya akan lurus lah ya, akan lurus. Tetapi kalau di sini peningkatan pemahaman pembelajaran PAI nggak ada materinya, itu umum, masih umum. Judulnya itu harus khusus karena materi PAI kan luas ya. Dia nggak pahamnya kelas itu di materi apa, sholatkah, zakatkah, pemandian jenazahkah, baca Qurankah dan sebagainya. Jadi harus menukik tajam ya. Kemudian yang berikutnya ini saya juga tidak berkacamata ya. Peningkatan hasil belajar fikih tentang tata cara berwudu melalui metode demonstrasi pada siswa kelas 1 MI Al-Mu'liyah Kota Bekasi tahun pelajaran 2018-2019.
Ya, ini juga kalau ini dari judul apa? Permasalahannya apa dari judul Bapak Ibu? Ya. Materinya cara berwudu. Permasalahannya apa? Ya. Ya, jadi betul. Ada lagi mau menambahkan, monggo silakan. Tata cara. Kalau dari judul itu terlihat jelas bahwa tata cara berwudu hasil belajar fikihnya, anak-anak itu fikih tentang tata berwudu itu jelek hasilnya. Ini kan peningkatan hasil belajar ya. Berarti kan hasil belajar siswa setelah tata cara berwudu itu diajarkan tata cara berwudu, hasil belajarnya kurang memuaskan. Berarti perlu apa? Tindakannya kan perlu peningkatan, ya kan Bapak Ibu? Perlu ditingkatkan. Yang ditingkatkan apa? Di sini hasil belajarnya, ya harus menukik, ya harus tajam. Yang ditingkatkan apa? Hasil belajarnya. Belajar mata pelajarannya apa? Fikih. Fikih bab apa? Tentang tata cara berwudu. Bagaimana cara memberikan solusi peningkatan hasil belajarnya, yaitu melalui metode demonstrasi. Nah, demonstrasi ini nanti diulas di tinjauan pustaka. Jadi di dalam latar belakang masalah, Bapak Ibu harus menggambarkan ini dulu, menggambarkan yang pertama masalah yang ada di kelas, yaitu hasil belajar tentang tata cara berwudu pada pelajaran fikih itu kurang memuaskan. Nah, datanya apa? Datanya bisa dari hasil tes, pretest atau tes yang lain ya. Harus ada datanya ya. Kemudian ada data pendukung tadi ada. Kemudian nanti kalau tiba-tiba masuk lagi ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi permasalahannya tadi udah ada ya. Hasil belajarnya kurang memuaskan tentang mapel fikih pada bab tata cara berwudu. Kemudian solutifnya apa? Tindakan alternatif untuk pengambilan ini ya, mengangkat nilai hasil belajar ya. Kita harus mencari solusinya apa? Alternatif solusi, yaitu salah satu metode demonstrasi. Nah, itu sampai mengerucut ke bawah ya. Ya, kalau maksimal kalau yang namanya kalau di dalam PTK ya, kalau bisa hanya 2 lembar lah kalau latar belakang masalah. Kalau biasa 1 lembar udah cukup. Tapi kalau jangan sampai 3 lembar, 4 lembar, latar belakang itu terlalu luas ya. Tadi kan kelemahannya tidak boleh terlalu luas. Ya, harus menukik tajam. Seperti itu. Dilaksanakan di mana? Harus jelas juga, yaitu di kelas 1 MI Al-Mu'liyah Kota Bekasi. Ini juga sama ya, tadi dilaksanakannya di mana? Di kelas 3 SDIT Al-Huda yang sebelah. Kita lihat lagi contoh berikutnya, yaitu meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 dalam membaca hukum nun mati tanwin bertemu huruf hijaiyah menggunakan metode Cartshot. Tidak dicantumkan sekolahnya nggak apa-apa, nanti di latar belakang masalah dicantumkan harus ya. Tapi kalau bisa dicantumkan di sini lebih bagus. Kelas 4 SD atau kelas 4 MI kan kita nggak tahu. Kelas 4 SD Negeri Bantar Gebang atau kelas 4 MI atau kelas 4 SDIT misalkan ya. Jadi dari sini tergambar apa Bu? Masalahnya apa? Kemudian data pendukungnya apa? Kemudian langkah solutifnya apa? Coba monggo silakan yang menyampaikan. Ya, silakan. Dari judul ya, yang ini, yang Cartshot itu. Ya, gimana Ustaz Abdul Rauf? Masalahnya apa di situ masalahnya? Kelihatan dari mana? Dari judul. Masalahnya ya, cara kemampuan membaca kurang baik. Kemudian pada apa? Membaca pada apa harus jelas di situ. Kan ada tuh. Membaca apa?
Ya, ya nun mati dan tanwin. Betul. Kemudian data pendukungnya bisa apa? Pak Ustaz Abdul Rauf? Enggak, data pendukungnya. Ya, silakan yang lain monggo. Data pendukung untuk untuk meyakinkan pemirsa, pembaca, dosen pembimbing, guru kepala sekolah atau pengawas sekolah atau ketika seminar PTK, mereka kan harus yakin dengan apa yang ibu sampaikan. Data pendukungnya apa? Kok ada masalah? Kan harus ada data pendukung masalah. Maksudnya, oh ini datanya ada terdokumentasi ya. Contohnya, misalkan tadi saya sampaikan, kalau kemampuan siswa di dalam membaca hukum nun mati bertemu huruf hijaiyah kurang bagus, berarti data pendukungnya bisa tes lisan. Kan tes lisan itu. Tes lisan. Setelah dites, diamati, kemudian ada nilai di situ. Ternyata mereka kan nilai tes lisan bisa misalkan kelancaran baca, ada 3 ya biasanya kalau saya menilai itu, kelancaran baca, kemudian kemampuan menerapkan kaidah tajwid, kemudian yang ketiga dari makhraj huruf misalkan. Dari situ kan kelihatan dibuat tabulasi tabel ya, kemudian dicontreng, oh ini nilai si fulan nilainya misalkan kelancaran bacanya 50, kemudian kaidah tajwidnya 30 malah ya, kemudian makhrajnya 40. Berarti kan itu jauh di bawah KKM. Data itu harus ada ya. Jadi kita tidak hanya berhalusinasi atau mengarang bebas ketika kita melaksanakan membuat pendahuluan ya, latar belakang masalah. Harus disertai dengan data pendukung. Kenapa harus disertai dengan data pendukung? Ya ini kan penelitian ilmiah ya. Penelitian tidak akan kelas, harus harus bagus sesuai ininya. Kemudian kita lanjutkan, metodenya pakai apa ini? Alternatif metodenya yaitu dengan kartu shot. Mungkin kartu yang kartu cepat pendek gitu ya. Metode ini kan nanti akan dijabarkan di dalam tinjauan pustaka. Kemudian berikutnya proposal, upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Teams Game Tournament ya, Teams Game Tournament Games. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam materi pokok sholat wajib kelas 3 semester genap di SD Negeri Karangsari. Nah, ini kayaknya ini ya. Download kayak ini. Kalau bisa nanti antum ya kalau download untuk ini aja ya, harus di ATM ya, ambil, tiru dan modifikasi. Modifikasinya ya harus sesuai dengan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang lebih bagusnya, lebih afdolnya, ahsannya antum itu membuat sendiri ya. Dengan banyak melihat proposal PTK itu dengan sendirinya, kalau antum banyak literasi akan terbuka cakrawala di dalam membuat latar belakang masalah. Kalau udah terbiasa mah itu ya, Allah mudahkan insyaallah. Di sini upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Ini solusinya. Kemudian masalahnya adalah hasil belajar tadi sama ya. Kemudian materinya sholat wajib di kelas 3 semester genap. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan di sini. Ini proposal PTK juga, contohnya di sini. Upaya meningkatkan kemampuan siswa pada materi kisah Nabi Musa alaihissalam dalam mata pelajaran PAI melalui penggunaan multimedia di kelas 5 SD Negeri Cikimul 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ini lengkap judulnya ya, udah bagus judulnya. Sudah ada
dari judul udah menggambarkan permasalahan yang ada. Permasalahannya adalah kemampuan siswa memahami kisah Nabi Musa alaihissalam kurang bagus. Kemudian pelajarannya PAI di kelas 5 SD Negeri 2 dan alternatif solusinya adalah penggunaan multimedia seperti itu. Kemudian sebelahnya peningkatan pemahaman pembelajaran PAI materi sholat tadi udah saya sampaikan melalui media gambar. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa ketika kita membuat sebuah proposal penelitian tindak kelas PTK, terlebih di judul itu harus tergambarkan, dan dari judul itu sudah bisa kita kembangkan menjadi landasan pendahuluan ya, latar belakang masalah. Dari judul sudah tergambarkan masalahnya apa, kemudian di mana masalahnya ya, di kelas kita di mananya ya, kemudian alternatif solusi bagaimana. Dan kemudian ketika itu diejawantahkan kemudian dipraktekkan ke dalam latar belakang masalah, harusnya itu judul itu sudah tergambar di dalam latar belakang masalah. Kalau di latar belakang masalah sudah 2 lembar ditulis tetapi tidak tergambar di dalam judul ya, judulnya itu ketika kita membaca masalah itu di dalam judul itu sudah tergambar semua. Kalau tidak tergambar semua berarti ada masalah dengan latar belakang masalah kita. Bisa terlalu lebar masalahnya, tidak tajam menukik ya, kemudian banyak kesana kesini seperti itu. Jadi latar belakang masalah yang baik adalah judul tergambarkan di situ. Ada yang mau ditanyakan monggo? Nanti tugas antum nanti di GC ya, di Classroom nanti membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah dulu. Jadi bab 1 saja. Enggak, bab 2-nya nanti menyusul ya. Bab 1 dulu biar kita satu-satu ya. Bab 1 latar belakang masalah, tinjauan pustakanya nanti bab 2 belakangan. Kemudian metodologi penelitiannya juga belakangan ya. Karena kan PTK itu kalau bisa satu bab itu kita sampaikan dengan baik ya, antum paham, kemudian bisa dipraktekkan, insya Allah step berikutnya akan lebih mudah. Kalau langsung 1 sampai 3 juga kita koreksinya juga banyak ya, tapi kalau hanya bab pendahuluan insya Allah lebih mudah yang koreksi, lebih mudah yang buat juga. Any question for me about latar belakang masalah? Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ingin menyampaikan pendapat, gagasan? Oh, saya sudah pernah Pak begini di sekolah saya. Oh bagus, kalau sudah pernah bisa sharing ya. Kalau sudah pernah kita bisa sharing. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Maksudnya di masalah itu bagaimana? Oh ya, terima kasih. Jadi memang PTK ini memang didesain untuk di kelas pembelajaran ya. Kalau memang kita mau di di masyarakat, misalkan di majelis taklim ya, kita ngajar di majelis taklim itu kan kelas juga sebenarnya. Sebenarnya majelis taklim itu kan klasikal. Misalkan Ustaz Abdul Rauf mengajar bapak-bapak hari Senin, malam Jumat misalkan mengajar hari Jumat malam Jumat bapak-bapak, Jumat siangnya misalkan mengajar majelis taklim ibu-ibu. Nah, misalkan mengajar kitab ambil contoh kitab fikih ya, Safinatun Najah misalkan bab Arkanul Iman. Ternyata kok bapaknya kok cepat paham tapi ibu-ibunya nggak paham misalkan. Berarti kan ada masalah di situ. Oh, berarti apakah kita harus evaluasi di situ? Kalau mau dibuat seperti ini juga nggak apa-apa, tetapi kan tidak ada kewajiban kan. Kalau pendidikan ada semacam kewajiban, apalagi kalau sudah dia sudah terjun di dunia pendidikan udah lama ya, membuat PTK itu sebuah keniscayaan. Ya kalau kita mau terapkan di
di pengajian nggak apa-apa, boleh-boleh saja sih. Cuman kita kan untuk struktur ke atas nggak ada. Kalau di sekolah kan ada kepala sekolah, tanda tangan, pengawas, kemudian untuk naik pangkat misalkan gitu, atau untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah yang dituntut oleh kurikulum gitu. Kalau kita di pengajian kan kurikulum kan kadang hanya dibuat oleh DKM ya, atau kadang kita sendiri yang membuat. Jadi tapi sah-sah saja sih kalau memang mau ini berarti penelitian tindakan majelis taklim gitu. Artinya boleh tertulis untuk dokumentasi, boleh juga tidak tertulis kalau itu, tetapi bagusnya tertulis. Misalkan pada ibu-ibu dari arkanul iman, kok ibu-ibu nggak paham ya, apalagi nanti masyarakat kalau ganti pasal lain, paslon yang lain kesulitan misalkan, waduh ini harus kita cari solusinya. Oh ternyata mungkin ibu-ibu perlu adanya buku panduan, atau harus ada slide video, bisa juga. Karena kan ngaji kitab kuning misalkan kayak Safinatul Najah ya, mau misalkan pakai Arab Pegon yang artinya di bawah, atau yang enggak mungkin ibu-ibunya udah nenek-nenek udah pada pusing tulisan ya juga ya. Kan itu perlu kita perlu kita ketahui. Tetapi intinya di dalam masyarakat itu tidak diharuskan gitu. Tapi di dalam dunia pendidikan formal, PTK itu adalah sebuah keniscayaan bagi guru, bagi pendidik, bagi dosen untuk upaya untuk memperbaiki sebagai upaya ya, untuk memperbaiki kualitas dari hasil belajar, kualitas proses pembelajaran. Tentunya kalau kualitasnya bagus, prosesnya insya Allah hasilnya juga akan mengikuti. Seperti itu. Yang lain mungkin silakan, monggo. Ada yang mau disampaikan? Ini bulan puasa ada yang jualan es krim, harus sabar ini. Ya. Es krim enak ya. Mahasiswanya belum mengajar nggak apa-apa. Jadi kan ini proposal ya. Proposal itu memang tadi nyata harus nyata real di lapangan. Tetapi karena ini mahasiswa belum mengajar, ini kan kita mata kuliahnya PTK. Bagus pertanyaannya. Bisa ini siapa yang nanya? Mohon maaf. Abdul Rauf ya, kita Abdul Rauf lagi ya masalahnya, yang satu marga sama saya, Cilacap ya kemarin ya, Madinah. Jadi kalau memang belum ngajar ya nggak apa-apa kan, bisa nanya ke ini, bisa bertanya ke temannya yang sudah ngajar. Masalahnya apa sih? Saya mau buat penelitian nih. Gitu. Kondisi nyata itu bagi guru yang sudah ngajar. Kalau bagi mahasiswa itu bisa melihat dari kenyataan nyata di lapangan dari guru yang lain gitu. Tidak harus kita kalau ini kan namanya aja mahasiswa calon guru misalkan, dia belum jadi guru berarti dia harus seolah-olah menjadi guru gitu. Bertanya kepada mungkin tetangga di sekitar yang jadi guru ya, atau jadi dosen ya, untuk lebih mudah ya yang menjadi guru sih ya, baik itu di Rodotul Atfal, di MI, di SD ya, di TK juga boleh pakai TK. Kemudian di SMP, SMA gitu. Tanya aja nggak apa-apa. Masalahnya apa sih Pak? Wah saya masalahnya banyak nih. Anak-anak itu lebih senang TikTok daripada belajar misalnya gitu. Itu kan masalah. Maksudnya di kelas masa TikTok apa? Enggak, dia pada waktu saya ngajar dia lebih suka ngebahas TikTok. Nanti di TikTok yuk habis ini pulang sekolah misalkan begitu. Itu kan masalah juga kan. Berarti anak-anak kan nggak tertarik dengan pelajaran kita. Kalau nggak tertarik dengan pelajaran kita itu masalah sangat penting. Kalau dia nggak tertarik, bagaimana dia akan paham? Kan paham itu dimulai dari tertarik dulu. Begitu. Nggak apa-apa, nanti penugasan itu. Ini juga kemarin yang mahasiswa kakak kelas antum semua juga nggak semuanya mengajar. Artinya mereka seolah-olah menjadi guru yang pengalaman mengajarnya bertanya kepada guru yang sudah ada. Tetangganya boleh,
orang tuanya boleh, temannya boleh. Ya. Ada pertanyaan lain? Monggo. Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti kita akhiri ya. Kita akhiri, nanti dilanjutkan di Google Classroom. Insyaallah biidznillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kemudahan buat saya dan buat antum semua. Buat saya untuk membuat penugasan, dan buat antum diberikan kemudahan untuk mengerjakannya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga bisa memaksimalkan amalia budiah kita di dalam menghiasi bulan Ramadan seperti itu. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Monggo silakan yang mau live, mau masak ya. Masak buat buka puasa.